Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita sudah masuk di segmen terakhir. Ini saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Sundari dari Majalengka. Pertanyaannya Kiai, apakah dalam Islam diatur pembagian peran di dalam rumah tangga? Seperti yang banyak terjadi di dalam masyarakat, istri lebih banyak berperan dalam mengurus rumah tangga, sedangkan suami bertugas mencari nafkah. Apakah harus mutlak seperti itu, Kiai? Iya, itu tidak harus mutlak, tapi itu adalah konsep ideal yang diinginkan oleh Islam. Manusia itu nggak ada yang sempurna, Ma. Jadi kalau kita belajar ilmu tauhid, yang qiyamuhu binafsihi, yang berdiri sendiri nggak butuh apapun dan siapapun itu cuma Allah. Kalau Muhammad Faiz, sehebat apapun, dia butuh apa dan butuh siapa. Oleh karena itu, Allah itu pada semua nama dan sifatnya indah. Tapi sifat apapun yang menempel pada manusia, itu bisa indah kalau nempel kepada A, bisa jelek kalau nempel sama B. Oke, kita ambil contoh misalnya, gagah perkasa. Iya. Nempel sama suami cakep. Iya, Tapi saya nggak pernah mau punya istri yang gagah perkasa. Iya betul. Lemah gemulai, Iya, itu iya. bagus Mbak Eva, nempel sama istri saya. Iya. Tapi istri saya rasanya benci banget kalau saya jadi suami yang lemah gemulai. Kan begitu toh? Iya. Nah, Mbak Eva kalau misalnya Mbak Eva minta uang sama suami, itu indah dilihat orang. Tapi kalau dibalik, itu nggak indah. Iya, betul. Itu manusiawi kok Mbak Eva. Iya. Ya. Kalau ada suami memarahi istri, tapi bukan marah yang emosi ya, marah yang mendidik, itu rumah tangga itu indah banget. Suaminya bilang sama istrinya, kamu tuh dek, ya jangan dong boros kayak gini. Itu indah. Tapi kalau dibalik kayaknya nggak indah. Mas puasa dong, masa nggak puasa kan gitu ya. Itu menjadi tidak indah. Itu harus kita akui. Itu adalah fitrah manusia sejatinya seperti itu. Nah oleh karena itu Allah yang tahu, ala ya'lamu man khalaq. Kan kita harus tahu. Kalau saya beli mobil Toyota, atau nggak boleh sebut model, mau merek, saya mau mobil A, maka saya harus ambil manual books-nya ya dari pabrik A. Kalau saya beli mobil dari pabrik B, ya buku petunjuknya dikeluarkan pabrik B. Ya kalau saya mau tahu manusia, yang buat manusia siapa? Allah. Ada bukunya Quran, dilengkapi oleh Rasulullah dengan hadis, kembali ke sana. Maka sebetulnya yang saya sering katakan dimanapun, bahwa laki-laki dengan perempuan itu tidak dibagi atas dasar siapa sebetulnya yang lebih istimewa, tetapi siapa yang lebih pantas dan lebih manusiawi mengerjakan itu. Kalau rumah saya bocor jam 1 malam misalnya, gentengnya zaman dulu nih masih pakai genteng, belum ada bajaringan kayak sekarang rumah-rumah itu, begitu bocor, saya kemudian bilang sama istri saya, sebentar ya, saya ambil genteng di tangan kanan, tangga kayu di tangan kiri, hujan deras malam-malam saya naik ke atas. Kata orang, suami yang bertanggung jawab, suami yang gagah itu yang kayak gitu, melindungi keluarganya dari curahan air hujan. Tapi kalau yang naik istri saya, itu nggak ada cerita bagus. Kemana suaminya? Kok bisa-bisanya istrinya? Terus ngosip orang, emang suaminya kan penakut Pak, istrinya yang berani. Nah, itu nggak jadi indah. Gitu loh. Ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan dengan sempurna, dan itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki yang hebat. Ya. Dulu waktu anak-anak masih kecil itu, istri saya itu nyuapin anak saya itu, ya Allah sabar banget. Sarapan tuh 3 jam, nggak selesai pagi itu. Tenang istri saya kok kayak gitu kan kehilangan kesabaran. Tapi ada pekerjaan yang mungkin akan lebih baik dikerjakan oleh laki-laki. Nah di sini sebetulnya fungsi idealnya begitu. Tetapi ada pada kondisi tertentu. Misalnya suaminya justru punya halangan untuk kemudian menjalankan perannya di luar. Sementara istrinya sudah tidak punya halangan apapun. Tidak punya halangan apapun, misalnya tidak harus ada anak yang dididik misalnya, anak-anak sudah besar semua, atau ditakdirkan dia tidak punya anak. Kemudian dia bilang sama suaminya, Mas kita kayaknya nggak ditakdirkan punya anak. Kalaupun kita nggak punya anak, nanti kita yang doakan siapa? Maksudnya apa Dinda? Gimana kalau saya jadi guru di sekolahan? Saya akan didik anak orang, supaya mereka menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa ini. Dia keluar sebagai guru, nggak ada yang salah. Suaminya ridho. Kan ini tergantung kerelaan pembagian peran ini. Ya, apa terus direktur utama itu akan marah kalau misalnya wakil direktur mengambil semua? Nggak apa-apa, asal disepakati. Kalau tidak disepakati itu kan yang jadi kerelaan. Presiden sama wapres itu bagi tugas kan. Kata presiden saya ini ya, kamu ini ya. Sepakat, oke.
Nah, tetapi ingat, jangan melawan kepada sesuatu yang memang Allah katakan ini lebih bisa dikerjakan oleh perempuan. Dan itu Oke. tidak ada hina dan tidak ada hebat. Perempuan yang bisa melahirkan anak-anak menjadi orang itu luar biasa. Dulu saya punya ayah saya itu tiap hari keluar rumah, sibuk. Ibu saya itu ibu rumah tangga. Tapi saya mengatakan sejatinya perempuan hebat itu adalah ibu saya. Karena dia bisa mendidik anak jadi seperti saya. Padahal dia hanya ibu rumah tangga. Tidak selamanya menjadi, cuman kita salah persepsi. Apa kerja? Ibu rumah tangga, nggak maju amat loh. Udah zaman kayak gini di rumah aja lah. Itu yang salah kan Padahal Mbak itu Eva. sudah sesuai Padahal, fitrah oh sebetulnya ya. iya, Oke, ya. ibu itu, kalau saya ngaji dulu di pesantren, guru saya bilang, itu al-madrasatul ula. Sekolah pertamanya anak tuh pada ibu. Iya. Kalau ibunya baik, dia akan melahirkan generasi yang baik. Lah kita ini kadang-kadang ibu saya udah nggak tahan untuk ngasih ASI anaknya. ASInya diwakilkan sama ASInya binatang, ya ASI dari susu kambing kah, susu sapi. Nanti begitu anaknya suka joget-joget marah. Padahal ya itu karena mungkin DNA-nya kambing yang nyeruduk tadi Iya, kan. iya, Nah, iya. kalau kesabaran ibu itu pasti akan mendatangkan sesuatu. Jadi kepada kaum wanita itu nggak boleh dong merasa kayaknya kalau di rumah aja zaman kayak gini kok hina loh, enggak. Seandainya Anda punya gelar S3 seorang doktor, dengan keilmuan yang Anda miliki, Anda gunakan itu untuk mensukseskan anak-anak Anda menjadi orang. Itu kan prestasi yang luar biasa. Iya, betul. Kalau saya boleh beropini secara pribadi ya Kiai ya, sejujurnya Iya. kalau bagi wanita pekerjaan paling berat itu adalah menjadi seorang ibu. Yang Betul, mendidik Mbak Eva. anak-anaknya Betul. menjadi sukses dan menjadi soleh. Betul. Saya sering solehah ke bercanda depannya. itu, lihat guru TK. Iya. Kadang-kadang bisa menyayangi anak orang lain, Iya. tapi kadang-kadang tidak bisa menyayangi anaknya sendiri. Iya. Kalau orang bisa menyayangi anaknya sendiri, bisa mendidik anaknya sendiri, itulah sejatinya manusia yang paling sukses di muka bumi. Amin. Baiklah Kiai. Tadi itu pertanyaan terakhir Kiai. Ya, Terima kasih terima untuk kasih. semua penjelasannya, ilmunya yang sudah Iya. dibagi hari ini. Semoga tentunya pemirsa yang sudah masuk pertanyaannya sudah terjawab, bisa memahami jawaban-jawaban ataupun ulasan-ulasan dari Kiai tadi. Dan kami masih tunggu pertanyaan Anda, silakan langsung kirimkan ke nomor WhatsApp yang biasa tertera di layar kaca. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan, tentunya semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.